Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amal yang tak putus, yang lain putus. Duitmu banyak, putus. Jangankan mati, Covid datang pun duit putus. Harta berlimpah, putus. Datang KPK, BPK, putus. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah orang yang cerdas, smart. Bahasa Inggrisnya cerdas itu smart. Bahasa kampungnya soman. Cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang tinggi nilai tes otaknya. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa nanti setelah mati. Mohon maaf anak-anakku. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap sepat. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Mudah-mudahan yang berpuasa sampai petang nanti insya Allah. Walaupun kue-kue kotak udah habis nampak saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Mislin AS. AS itu bukan Abdul Somad. Itu nama orang tua beliau. Beserta ibu, anak menantu, cucu, para karyawan, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Judulnya adalah 3 yang dapat saya tangkap. Yang pertama adalah syukur. Dipahami betul-betul syukur. Karena banyak ustadz berceramah syukur. Mari bersyukur. Jamaah yang mendengar itu agak-agak mengantuk. Balik dia bersyukur jadi. Bersyukur. Syukur lawan katanya kufur. Syukur itu artinya nampakkan, tunjukkan. Sedangkan kufur artinya menutupi sehingga tak nampak sama sekali. Kalau Allah beri kau suara yang bagus, nampakkan suaramu itu. Makanya Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ahmad Azra'i Hasibuan, dikasih Allah Ta'ala suara yang bagus, dinampakkannya suaranya yang bagus itu. Tapi menampakkannya bukan dengan cara maksiat, dinampakkan dalam bentuk bayati, soba, sikana, hawan, jahar, karas. Maka kita pun mendengarnya semuanya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang kau dengar? Suara Pak Ustaz. Paham kau lagu? Tidak. Saya pun tak paham saya bayati, soba, sikana, hawan, jahar, karas. Pernah belajar sikit-sikit. Tapi mendengar suara yang indah. Kalau mata suka pada yang indah, cantik, zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang gemintang yang cantik. Maka malam, di tengah malam yang gelap, nampak bintang gemintang, mata melihat suka. Maka telinga pun juga suka mendengar lantunan suara-suara yang merdu. Menampakkan nikmat suara. Belajarlah mengaji, tunjukkan kepada hamba Allah. Nanti kalau dipuji orang bagaimana? Kalau ada orang bertakbir, Masya Allah, Tabarakallah, enak suaranya, qori internasional, dipuji orang macam mana? Maka koordinator tahfiz rumah Quran, apa namanya? Mindi Barokah, sudah memberikan jurus pujian hadis kepada hadis, balikkan kepada qadim. Maksud Al-Mukarram tadi,
Hadis itu baharu. Manusia yang memuji itu hadis baharu. Manusia yang dipuji itu juga hadis baharu. Baharu itu makhluk berubah-ubah. Ada baru, ada lama, ada cantik, ada bagus, ada hilang, ada musnah. Baharu namanya. Balikkan kepada yang qadim. Yang qadim itu yang kekal abadi, Allah. Makanya ada kalau zikir al-asmaul husna, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Artinya wahai engkau Allah yang kekal abadi. Pahami itu baik-baik. Jangan nanti kita dengar kita tak paham. Apa kata Al-Mukarram tadi? Pujian hadis kepada hadis, balikkan kepada yang qadim. Yang memuji manusia hadis, yang dipuji manusia hadis, balikkan kepada yang qadim, balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara yang bagus itu datang dari Allah, akal yang bisa mengingat macam mana lagu-lagu itu datang dari Allah, kembali kepada Allah, maka insya Allah pujian-pujian itu tak akan merusak hati kita. Tak ada beda antara haters dengan lovers. Tak ada beda antara jempol ke atas dengan jempol ke bawah. Jangan sampai kalau kita mengaji waktu dikasih orang jempol ke atas mantap, semangat, pas dikasihnya ke bawah hantu kau, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah alim ulama, qari-qari'ah, hafiz-hafizah ada bersama kita. Maka pertemuan kita ini semuanya bernilai barokah insyaallah. Amin. Kalau yang diberi Allah Ta'ala nikmat suara disuruh menampakkan suaranya, maka orang yang diberi nikmat ilmu juga wajib menunjukkan ilmunya. Kalau banyak perbuatan bid'ah, banyak perbuatan mungkar, maka ahli sunnah wajib menunjukkan sunnahnya. Maka datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menunjukkan sunnahnya. Datang mazhab Syafi'i, datang Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari menunjukkan sunnahnya, keluarlah Sahih Al-Bukhari. Datanglah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri menunjukkan sunnahnya, muncullah muridnya Malik bin Anas dengan kitab Muwatta'nya. Maka wajib menunjukkan nikmat Allah, jangan diam. Kalau diam berarti kufur nikmat, seolah-olah nikmat itu tak pernah ada. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmunya, nampakkan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Yang punya harta juga tunjukkan hartanya. Oh, jadi kalau punya nikmat suara, tunjukkan suara, tunjukkan suara. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmu, tunjukkan ilmu. Yang punya nikmat harta, tunjukkan harta, tunjukkan harta. Tapi menunjukkan harta itu riak, Pak Ustadz. Yang riak itu memamer-mamerkan harta supaya tetangga sebelah kumat darah tingginya. Nggak tahu tetangga ini tak tahan menengok kawan punya harta. Ditunjukkan harta. Itu yang tak boleh. Riak. Riak di hari kata ro'a menengok. Riak menengokkan, mempertontonkan, menampak-nampakkan, tak boleh. Tapi kalau mensyukuri dengan menampakkan nikmat dalam amal soleh, maka disebut itu adalah syukur. Kau dari mana tadi? Dari syukuran. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Haji lahir. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Fulan sarjana. Disebut dengan syukuran. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diundang tetangga, kawan, sahabat. Anak lahir, syukuran. Apa namanya? Akikah. Anak nikah, syukuran. Apa namanya? Walimah. Anak sarjana, syukuran. Apa namanya? Macam-macam. Dari mulai wisuda TK, S1, S2 dan S3, syukuran. Kenapa disebut walimah itu syukuran, akikah itu syukuran? Karena menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh diam. Begitu juga dengan anandaku, para santri-santri rumah Quran Mindi Barokah ini nanti ketika khatam mereka 30 juz dibuatkan syukuran.
Mudah-mudahan syukurannya dibuat besar-besar, ramai-ramai sebagai syiar supaya nampak oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna syukur. Jangan sampai kita jadi kufur. Ada orang mengasih saya kain, dikasihnya saya kain, maka saya pakai kainnya itu. Supaya apa? Supaya nampak, sehingga ketika direkam ceramah hari ini, diupload ke YouTube, ditontonnya, ditengoknya, alhamdulillah, dipakai Ustadz Somad kain yang saya kasih itu rupanya. Mana kainnya? Inilah dia. Dikasih orang saya sorban, saya pakai. Supaya apa? Karena tanda benda itu masih ada, syukur, nampakkan. Ditontonnya. Di mana Ustadz ini ceramah? Di Rumah Quran Mindi Barokah Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Deli Serdang. Oh, dipakai Ustadz Somad rupanya sorbanku itu. Inilah dia. Baju pun begitu juga. Jadi semua ini dikasih orang Pak Ustadz. Iya. Baju. Dari tadi saya handphone ini saya pegang, bukan saya mau menunjukkan handphone, enggak. Memang baju ini tak ada kantongnya. Capek saya menengok, tak berkantong. Kiri tak ada, kanan tak ada, bawah pun tak ada. Bukan berarti saya mau menunjukkan handphone. Alah, mentang-mentang handphone. Handphone saya ini harganya 1.200.000. Inilah handphone yang paling murah. Pergi saya ke toko, saya tanya, mana handphone paling murah di sini? Ini Pak, ini satu. Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Supaya jangan jadi fitnah. Mana tahu ada udah ibu-ibu yang agak kumat darah tingginya menengok handphone saya ini. Tak jadi. Begitu kuceritakan harganya. Yang tak boleh itu adalah kita tunjukkan barang-barang kita hanya untuk pamer, supaya orang sakit, supaya orang demam puyuh. Itu yang tak boleh. Adapun menunjukkan nikmat, ditunjukkan kainnya, ditunjukkan sorbannya, ditunjukkan bajunya, ditunjukkan cincinnya. Oh, masih dipakai Ustadz Somad rupanya. Kusangka udah dijualnya. Begitu jugalah Allah tuh suka kalau nikmat yang dia kasih itu kita nampakkan. Suara kita bagus, nampakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda sambutannya dengan Ustadz Ahmad Azra'i tadi. Waktu saya mau ngaji tak ada satupun yang menyambut, diam. Apalah salahnya sambut? Allah udah agak senang sedikit kan? Maham saya, maklum saya. Saudaraku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya nikmat suara nampakkan. Anak-anak bapak ibu yang suaranya bagus dari kecil sudah nampak, bawa dia ke guru mengaji. Jangan hilangkan nikmat itu. Yang nampak anak-anak kita otaknya cerdas, mudah dia mengingat, masukkan ke tahfiz Quran, tunjukkan nikmat akal sempurna itu. Yang punya diberikan Allah harta, tunjukkanlah. Menunjukkan harta itu bagaimana Pak Ustadz? Menunjukkan harta, kau bangun rumah yang besar 3 lantai, naiknya pakai lift. Saat kau mati rumah itu tinggal. Betul apa salah yang saya cakapkan ini? Tinggal. Tapi kalau kau bangun rumah tahfiz Quran, maka itulah yang akan kekal abadi. Mau percaya silakan, yang tak percaya pun kau akan mati juga. Percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati. Tak percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati juga. Bedanya lebih cepat mau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat maut datang, sakaratul maut yang kita minta pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dibelikanlah mobil mahal seharga 2 miliar. Asalkan datang tamu menengok mobil itu macam menengok kucing. Lebih dulu pula mobil itu mandi daripada yang punya mobil. Lebih berkilat pula mobil itu lagi daripada yang punya mobil. Begitu malaikat maut datang, mobil itu hanya mengantar sampai pelataran parkir. Setelah acara pemakaman selesai, doa talqin tahlil, dibawa mobil itu pulang ke rumah. Anak menantu menangis di rumah pada hari pertama, kedua, ketiga. Setelah itu mereka mulai tersenyum, main TikTok.
Kau tinggal di alam barzah. Seminggu di dalam alam kubur, matamu mulai menghitam. 1 bulan di alam kubur, ususmu mulai bengkak meletus. Cacing-cacing tanah sudah siap menyerang. Bronis guys. Mereka mulai memakan pipimu, memakan lambungmu, memakan darahmu yang sudah berubah menjadi nanah. Kau dari tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau kau buat rumah Quran, anak-anak mengulang hafalannya, habis subuh menghafal, jam 8-9 duha mengulang hafalan, habis zuhur makan siang setor hafalan, maghrib ke isya setor hafalan, sebelum tidur malam murajaah mengulang hafalan sendirian. 5 kali dia baca Quran, 1 anak kali 100 anak, mengalir pahalanya tak putus pagi, petang, siang dan malam. Anak tahfiz tadi pulang ke kampung halaman setelah hafal 30 juz, membuka rumah Quran baru. Mindi barokah 1, mindi barokah 2, mindi barokah 3, mindi barokah 4. 1 juta mindi barokah akan ada di Nusantara sebelum hari kiamat. Nah, tak ada yang mengaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amal yang tak putus, yang lain putus. Duitmu banyak, putus. Jangankan mati, Covid datang pun duit putus. Harta berlimpah, putus. Datang KPK, BPK, putus. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah orang yang cerdas, smart. Bahasa Inggrisnya cerdas itu smart. Bahasa kampungnya somat. Cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang tinggi nilai tes otaknya. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa nanti setelah mati. Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf adik-adik, bukan aku mau membuka bongkar bangkir, bukan mau membangkit-bangkit. Kalau 1 anak makan 3 kali, sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, biaya hidup ditanggung rumah tahfiz. 1 anak kali 10 anak kali 100 anak, dikumpul sekian bulan, sekian tahun, duit itu bisa dipakai untuk mengganti mobil-mobil tua Pak Mislin jadi mobil baru. Itu memang mobil tua antik unik Pak Ustadz. Iya, saya cuma mau bercanda aja. Bisa diganti mobil tua jadi mobil baru. Tapi kalau itu ditinggalkan, hilang. STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat, ganti nama baru. Surat tanah ganti nama baru, akte notaris ganti nama baru. Tapi rumah tahfiz tak perlu ganti nama baru, karena dia akan kekal abadi. Berpikir cerdas. Ceramah ini saya sampaikan di rumah Quran Mindi Barokah, tapi didengar oleh semua bisnismen, usahawan, orang-orang yang punya duit, yang dititipkan Allah harta. Ku sampaikan di majelis ini kepada kalian semua saudara-saudaraku, kalau kalian punya duit, dititip Allah harta, dititip Allah PT, dititip Allah bisnis, silakan kalian liburan sejauh mata memandang, silakan kalian tumpuk mobil mewah, rumah besar, silakan apapun yang mau kalian buat. Tapi yang kekal abadi hanyalah rumah tahfiz Al-Quran. Dari pengajian di Mindi Barokah ini, ada orang-orang yang terinspirasi. Terpikir dia, bagaimana cara membuat rumah tahfiz, bagaimana mengurus izinnya, bagaimana sekolah formalnya, apakah SD, SMP atau SMA, bagaimana koordinator tahfiznya. Silakan datang ke PT Mindi Barokah, studi banding ke Tanjung Morawa, pulang dari sini insya Allah lengkap dapat kalian informasinya. Setuju? Datang kalian kemari, bukan cuma belajar bagaimana membuat rumah tahfiz, tapi belajar juga kalian bagaimana merubah minyak jelantah jadi duit. Setuju apa tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Selama ini kita berpikir bahwa amal jariah itu kalau mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar usul fikih, itu amal jariah. Tapi amal jariah merubah racun limbah menjadi duit, dia pun bisa menjadi amal jariah, bisa membuka rumah tahfiz, bisa memberikan pendidikan gratis, bisa memperbaiki umat. Ini umat ini sekarang sedang kesakitan Bapak Ibu. Orang sakit di ruang ICU, yang sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, sakit semua. Semua yang menjenguk itu hanya berkomentar. Oh, kasihan kakinya sakit, kasihan kepalanya sakit. Semua yang menjenguk itu bukan meringankan sakitnya, tapi menambah penyakitnya makin parah. Betapa banyak kita sakit dikunjungi orang, sakit kita tak hilang, telinga kita makin pekat. Terlalu banyak komentar-komentar tentang masalah umat yang sedang sakit ini. Terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mati lampu, gelap. Yang ada hanya sumpah serapah. Kenapa tak beli mesin yang mahal? Kenapa tak kalian cek sore tadi? Kenapa bensinnya bisa cepat habis? Kenapa solarnya tak diisi? Kenapa tak ada yang mau menyalakan lilin agak 1-2 sehingga gelap itu hilang? Apa yang dilakukan oleh Pak Mislin AS beserta keluarga ini adalah tidak mengomentari keadaan sekarang. Kenapa begini? Kenapa begini? Cukup diam. Tapi menyalakan lilin. Terang benderanglah Deli Serdang, terang benderanglah Tanjung Morawa, terang benderanglah Sumatera Utara. Cahayanya datang dari sini, bertuah kampung nih Bapak Ibu. Lahir hamba Allah, dititipkan Allah rezeki. Berapa banyak orang dititipkan Allah rezeki, duitnya habis untuk pesta narkoba, untuk sabu-sabu, untuk perbuatan dosa dan maksiat. Dikumpulkannya semua artis dangdut yang bercelana pendek, berok pendek, baju minim, buatkan pentas tinggi, diadakan pesta semalaman, yang atuk-atuk mabuk. Tapi begitu harta itu dititipkan Allah pada orang yang amanah, dilembutkan Allah hatinya, akhirnya dibukakan rumah tahfiz, diundanglah para alim ulama. Balehonya masih ada, Syekh Ali Jabir, bulan Maret 2021. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Program Syekh Ali Jabir, 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Saya masih menjalin silaturahim dengan adik beliau, Syekh Muhammad Jabir. Beliau sudah meninggal mendahului kita, tapi amal anak-anak tahfiz se-Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam mengalir ke makam beliau. Doakan supaya ustadz-ustadz kita istiqomah iman dan Islam. Ini namanya syukur. Tapi jangan nanti kaji saya ini bolak-balik, dipotong-potong, ditafsirkan sendiri. Saya tak setuju. Jangan nanti ibu mau pergi kondangan, pergi yasinan, pergi pesta, dipakainya cincin 7, rantai 4, rantai leher, rantai kaki, sama rantai tangan. Pas ditanya suaminya, kenapa banyak kali emas ini kau pakai? Kata Ustadz Somad, mari bersyukur Pak, tunjukkan nikmat Allah. Ibu yang bercincin silakan. Jangankan perempuan, laki-laki pun dibolehkan bercincin. Mana dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Nabi pakai cincin itu asalnya untuk stempel. Karena stempel Nabi itu pakai cincin. Nabi buta huruf, tak bisa tulis baca. Nama stempel cincinnya Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia stempelkan. Tapi ada hikmah di balik itu, menunjukkan dalam diri manusia ada naluri ingin pakai perhiasan. Kalau laki-laki saja boleh pakai perhiasan, apalagi perempuan. Yang tak boleh itu berlebih-lebihan sampai mendenyut kepala kawan. Balik dari acara walimah nikah, berkunang-kunang pandangan, bapak tak sabar menengok bini sakit, dipanggil dokter spesialis datang ke rumah, dicek, katanya tak ada yang salah dengan makanan, semua sehat. Jadi apa masalahnya? Menengok gelang kawan waktu undangan tadi besar betul.
Tapi itu tidak akan terjadi pada orang yang soleh solehah. Kenapa? Hatinya sibuk memikirkan Allah. Apalagi anak-anak yang hafal Quran ini, kepala mereka sibuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu yang ada di kepala mereka. Memang bentuk pecinya sama Pak Bu, sama-sama hitam, isinya beda. 30 juz, yang ini juz 30. Itu pun kadang-kadang hilang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan pertama kita tentang syukur. Dimulai jam 10, sekarang jam 10.30. Habis pembahasan pertama, syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Ustadz, judulnya dari mana? Tertulis di baleho. Ceramah tidak boleh keluar dari baleho. Kalau keluar, tangkap. Kalau ada yang salah yang buat baleho. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu artinya baina farsin wa damin, antara kotoran dan darah keluar air yang putih murni, bersih, tak bercampur, tak terkontaminasi. Farzin, kotoran, maaf, tai. Damin, darah, kotoran, hitam, darah, merah. Tapi yang keluar bisa putih, air susu kambing. Kalau dia kena kotoran, hitam air susu kambing. Kalau dia kena darah, merah air susu kambing. Tapi bisa dia putih bersih, tak terkontaminasi dengan apapun. Itulah makna ikhlas. Doakan supaya ceramah Abdul Somad tak terkontaminasi dengan subscriber, viewer, haters dan lovers. Doakan supaya amal Pak Mislin AS tidak terkontaminasi dengan apapun. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya suara yang dilantungkan oleh Ustadz Qori kita Ahmad Azra'i Hasibuan tidak terkontaminasi dengan darah sehingga berubah menjadi merah, tak terkontaminasi dengan kotoran sehingga berubah menjadi hitam, tapi lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, lillahi ta'ala. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Diam, dia ditanya. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Aku takut hatiku rusak dipuji tetangga, maka aku sholat di rumah aja. Nanti kalau begitu jawabannya, suami ibu ada yang lebih cerdas daripada itu lagi. Abang kenapa tak pernah sembahyang di rumah bang? Aku takut kau puji-puji, maka sholatku dalam hati saja. Ini lebih cerdas karena pembisiknya jin, iblis dan setan. Beribadah itu tidak bisa dirusak dengan apapun. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlihim syirk. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Misalnya ada di antara bapak setelah mendengar ceramah Abdul Somad di Mindi Barokah ingin buat rumah tahfiz. Tak jadi dia buat rumah tahfiz. Kenapa bapak tak jadi buat rumah tahfiz? Takut aku nanti dipuji-puji orang, rumah tahfiz si anu, rumah tahfiz si anu. Tak jadi membuat rumah tahfiz karena takut dipuji orang, riya. Jadi dibuatnya rumah tahfiz supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi macam mana solusinya Pak Ustadz? Beramal, bersihkan hati, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak jadi Ustadz Ahmad Azra'i mengaji karena takut dipuji orang, suaranya mantap, qori internasional, juara, makharijul hurufnya hebat. Tak jadi mengaji karena takut dipuji orang, syirik. Mengaji supaya dipuji orang, riya. Mengaji tak jadi supaya jangan dipuji orang, riya. Mengaji supaya dipuji orang, syirik. Ustadz Abdul Somad tak jadi ceramah. Mohon maaf kepada seluruh jamaah,
ceramah Abdul Somad dibatalkan, bukan karena masalah izin Covid semua sudah diurus, tapi karena takut dipuji jamaah. Syirik, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi bagaimana? Saya tetap berceramah, saya luruskan niat karena Allah. Datang pujian orang, serahkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar. Makanya saya selalu meminta kepada jamaah, doakan supaya kami ini istiqomah mati husnul khatimah. Amin. Berat Bapak Ibu. Di antara kita semua ini siapa yang paling berat? Sama-sama berat. Pak Mislin AS berat karena beliau pasti dipuji orang. Ustadz Abdul Somad berat, dipuji orang. Dari mana Ustadz tahu dipuji orang? Saya baca tuh komen-komen di YouTube. Macam-macam komennya. Dari mulai komen kami mendoakan Ustadz istiqomah, sampai komen jadikan aku yang kedua gitu. Bacalah kalau tak percaya kalian. Macam-macam pujian orang. Tapi yang mencaci maki juga banyak, minta ampun. Kalau terpengaruhlah kita karena itu, maka sama seperti air susu kambing yang terpengaruh dengan darah dan kotoran. Jangan sampai darah dan kotoran merusak hati dan pikiran kita. Maka yang bisa menjaga itu hanya Allah. Mana yang dipengaruhinya? Yang dipengaruhinya hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak maka yang dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi rusak. Di hati ini ada karat-karatnya, ada kerak-keraknya. Bagaimana menghilangkan kerak hati? Memperbanyak zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak zikir. Tadi subuh saya diminta menjadi imam, maka zikir pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu balikkan semua yang dikasih Allah ini kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kau punya kekuasaan, lahul mulku. Kalau kau punya kehebatan, walahul hamdu. Kalau kau punya kehidupan, yuhyi. Kalau kau takut mati, yumit. Kalau kau merasa berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Itu banyak-banyak untuk membalikkan pada Allah. Tapi banyak juga orang berzikir tak masuk ke hatinya, hanya ke mulut saja. Apa bedanya dengan tukang sulap bim salabim abrakadabra? Masukkan dia ke dalam hati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, punya Allah, walahul hamdu, punya Allah, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak juga orang berzikir mulut aja. Qadir. Qadir. Matanya asyik menengok mie goreng. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Baru kemudian ditutup dengan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pas lafaz Allah tu ke jantung, disucikan, dibersihkan dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masalah jamaah mau ikut atau tak mau ikut tak usah pikirkan. Yang penting bersihkan hati dengan la ilaha illallah. Karena ada juga orang memimpin zikir la ilaha illallah, didengarkannya komen jamaah. La ilaha illallah, dengar. Kalau banyak mengikut 100, kalau tak banyak 20 cukup. Tak bisa begitu. Ini bukan masalah manusia yang mengikut, tapi masalah hati kita bersih kepada Allah. Afdalu zikri, seafdal zikir, fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. Bersihlah hati karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian penghafal Quran, nanti kalian kalau sudah hafal godaannya luar biasa. Berikut ini wisuda tahfiz Quran 30 juz dari Rumah Quran Mindi Barokah. Masuk koran Waspada, masuk website www.waspada.com, masuk internet
ditunjuk orang. Siapa itu? Itu yang hafal Quran dari Mindi Barokah. Sebelum ini kalian berjalan begini, lama-lama naik kan, lama-lama mendongak kan, sampai hujan gerimis pun masuk. Dipuji-puji orang saat kalian menjadi imam, bukan main. Saya kalau anak tahfiz Quran Mindi Barokah tuh kalau dia jadi imam, rasa-rasa di Masjidil Haram, rasa saya pejamkan mata macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pas saya buka mata baru saya sadar rupanya di Tanjung Morawa. Muncul rasa, apakah gara-gara pujian lalu kita berhenti menghafal Quran? Tidak. Apakah gara-gara pujian berhenti kita menjadi imam? Tidak. Tetap teruskan langkah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini namanya ikhlas. Saya yakin dan percaya Ustadz Ahmad Azra'i, Pak Mislin AS beserta ibu dan keluarga, anak-anakku sekalian, begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Siapalah hati kami ini semuanya yang paling ikhlas, paling bersih? Kalau baju yang paling bersih tentu baju saya, karena baru dikasih tadi, baru dipakai, masih bau baju baru. Tapi di dalam kita ini kan cuma ditutupi pakaian. Kita ini berani di depan manusia ini karena Allah menutupi cacat, aib, kekurangan kita. Kalau dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan hati kita, pakaian kita aja terbuka, tak sanggup lagi kita bicara depan orang. Berapa kain yang menutup Abdul Somad? Di dalam singlet, habis itu baju, habis itu sorban, habis itu peci, ditutupi dengan titel sepanjang baleho. Profesor Dr. Abdul Somad LCM, entah apa-apa lagi. Satu yang belum lagi dapat, almarhum. Kan itu semua yang menutupi. Sampai masanya dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tubalas sarair. Siapa yang menyadari aib dirinya, cacat dirinya, kejahilan dirinya, insya Allah dia akan selamat dari riya dan sum'ah. Selalu pandang diri kita ini hina, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini rendah dan kotor, dosa kita banyak, aib cacat kita banyak. Pandang diri, jangan selama ini hanya memandang ke atas, mendongak saja. Pandang ke dalam, menengok diri bahwa kita punya cacat aib. Makanya kalau ada dengar khutbah Jumat ada orang menunduk, berarti dia sedang memandang diri. Sampai berair-air dia memandang diri. Kenapa kau tidur tadi waktu khotib itu khutbah? Aku sedang memandang cacat-cacat diriku di dalam. Betapa banyaknya dosa. Banyak kali cerita kau tidur bilang aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang kedua, ikhlas. Pembahasan yang terakhir adalah ridho. Syukur, ikhlas itu sayapnya. Macam burung yang terbang, sayapnya mesti dua. Kalau sayapnya satu dia berputar-putar aja, tak jadi terbang. Tak ada keseimbangan. Maka sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua ikhlas. Dengan dua sayap ini dia terbang menuju destinasi tujuan. Tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Ridhamu yang kucari ya Allah. Makanya kita kalau berdoa tidak minta surga. Minta surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau minta ridha pasti dapat surga. Setiap malam 30 malam di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridha itu apa Pak Ustaz? Ridha itu begini. Ibu datang menjenguk kawan ibu, anaknya baru lahir. Ustaz kalau ngasih contoh ibu-ibu terus, oke kita balik bapak-bapak. Bapak menjenguk kawan bapak, anaknya baru lahir. Begitu anak itu baru lahir, saking senangnya, anak kau iya, digendong-gendong, nang. Begitu digendong, terkencing anak itu. Kira-kira bapak mengamuk tidak? Tidak. Senang hati dikencingi anak kecil. Senang hati walaupun tak baik, kencing, najis, kotor, bau, tapi tak marah.
tak marah walaupun kotor, itu namanya ridho. Karena yang kencing anaknya. Coba kalau bapaknya, tak kuhempaskan kau entahlah. Itu namanya ridho. Jadi kalau ada orang disambut ridho. Ustaz Abdul Somad waktu ke rumah Pak Mislin disambut di atas minum makan kue, ridho Pak Ustaz. Ridho karena senang. Semua orang pasti senang, namanya ridho. Tapi ridho menerima yang tak senang, itulah ridho. Duit keluar, duit habis, tapi senang, itulah ridho. Inilah ridho. Pak Mislin beserta ibu ridho. Seandainya Pak Mislin saja yang ridho, ibu tak ridho, tak jadi rumah tahfiz nih. Dek, abang mau buat rumah tahfiz. Berapa anggarannya bang? Sebulan untuk itu ini gaji guru segala macam ya, operasional 100 juta lah. Apa? Tak jadi. Bagus kita liburan ke Las Vegas kata dia. Tak jadi. Tapi ketika dua-duanya sama-sama ridha, laki-laki bahaya. Tapi laki-laki punya duit lebih bahaya. Dah banyak ibu yang senyum. Tapi kalau yang dicari ridha Allah, maka kusarankan kepada kalian wahai ibu-ibu di seluruh Indonesia yang ada di Singapura, Brunei, Darussalam, yang paham ceramahku ini, kalau laki kalian yang sehat, yang duit banyak mau buka rumah tahfiz, kalian setujui saja. Karena kalau tidak, bahaya, waspadalah. Setuju ibu? Setuju. Kalau tidak bahaya. Ini duit banyak, badan sehat, tak kemana-mana nanti pergi duitnya, dibukanya franchise cabang. Tapi begitu berdiri rumah Quran, pening kepala abang dek. Kenapa bang? Memikirkan rumah Quran, pusing kepala memikirkan rumah Quran, maka akan turun ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pening kepala memikirkan ke yang lain, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ibu-ibu yang setuju membuka rumah Quran, tapi kalau ibu-ibu menghalangi suami ingin membuka rumah Quran, kudoakan dari jauh supaya dibukakan Allah pintu hatinya, supaya makin banyaklah rumah Quran di Indonesia ini insyaallah. Amin. Bisnismen yang punya CP, yang punya PT, pejabat-pejabat, buka rumah Quran. Dimanapun saya mengajak, buka rumah Quran. Makin banyak rumah Quran, selamat anak-anak kita dari narkoba, selamat dari LGBT. Tak sempat kepalanya untuk main game online, PlayStation, judi online. Ada di suatu daerah, anak-anak di warnet terus. Mana bisa kita ceramahi anak di warnet? Bapak-bapak penceramah, pergilah ceramah di warnet kalau bisa. Mana bisa? Bagaimana cara menyelamatkan anak supaya tak kecanduan game online? Ternyata ada jurusnya. Dikumpulkan anak-anak di masjid habis maghrib, dikasih beban. Setiap anak menghafal amma yatasaalun. Besok habis maghrib store, kosong warnet. Anak-anak tak main handphone lagi, malah dikasih handphone. Kata dia, tidak mak. Kenapa? Besok maghrib mau setoran amma yatasaalun. Bahkan doa makannya pun berubah. Selama ini Allah mabarik lana, berubah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamu summa kal al-majra adwa mihada wa jibana atada wa ja'alnakum azwaja. Sibuk menghafal. Habis maghrib lomba-lomba setoran. Ditarget 1 bulan ini hafal juz 30. Ternyata program tahfiz Quran bisa menyelamatkan anak dari kecanduan gadget. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak sudah berhenti. Sekarang emaknya pula Pak Ustaz. Macam mana mengatasi emak-emak yang kecanduan drama Korea nih Pak Ustaz? Wajibkan pula emak-emak ini menghafal amma yatasaalun, enggak, Yasin. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Jadi yang sudah membangun rumah tahfiz 1, insya Allah berkembang rumah tahfiz 1, rumah tahfiz 2. Yang belum membangun terinspirasi dengan ceramah di Mindi Barokah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mendengar ceramah di Mindi Barokah, terinspirasi dia, dibuatnya pula rumah tahfiz di PT perusahaan dia, maka mengalirlah amal jariahnya ke Pak Mislin AS dan Ibu. Mengalir, kenapa? Karena dia sumber inspirasi. Tapi mereka dapat inspirasi itu kan dari ceramah Abdul Somad. Ke saya pahalanya lebih banyak lagi.
Ustadz pula itu tak sedapnya. Terserah saya lah, saya yang berceramah. Tapi masalah mengasihi tak mengasihi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, ikhlas menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat ridha Allah? Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihnya suara bagus, mencari ridha Allah. Dikasihnya ilmu banyak, mencari ridha Allah. Dititipkannya duit harta, mencari ridha Allah. Lawan daripada ridha, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir ini semuanya pulang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap subuh itu kita minta, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Habis subuh itu amal harian, raditu, aku ridha. Makanya sahabat Nabi itu titelnya tak panjang-panjang, RA, Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Setiap menyebut nama sahabat disebut titelnya radhiyallahu an, Allah meridainya. Belum pernah protokol memanggil nama saya. Berikut ini mari kita panggilkan penceramah kita Al-Mukarram Abdul Somad. Tahu-tahu disambut dengan jamaah radhiyallahu an. Belum. Abdul Somad belum diridai Allah, baru berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridha? Syaratnya mesti dua, ada syukur, ada ikhlas. Insya Allah kita semua diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 60 menit bersama di Mindi Barokah, menggapai ridha Allah dengan dua sayap syukur dan ikhlas. Jangan kemana-mana, nantikan setelah pesan yang berikut ini.